Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita manfaatkan sedikit waktu untuk mendengar satu ayat, satu hadis, kalimat-kalimat baik dari sampaikan dalam Islam ini agar kita menjadi umat yang semakin hari semakin baik. Jemaah yang diberkati Allah, pada kesempatan ini kita akan membacakan atau membicarakan masalah yang berkaitan dengan penyesalan, berkaitan dengan hal-hal yang hari ini biasa saja, tapi akan datang pada suatu saat kita akan sangat menyesal. Jemaah yang diberkati Allah, dalam surat Al-Fatir ayat 37. Dalam ayat ini memang Allah berbicara atau objek dari pembicaraan itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dalam ayat 36 itu Allah sampaikan bahwa mereka diazab di dalam neraka, yang mereka itu dibinasakan tapi tidak mati, ya. Kemudian apa mereka? Yatrahuna, mereka berteriak di dalam neraka mengatakan, ya, Rabbana akhrisna, wahai Tuhan, keluarkan kami. Kami ingin berbuat amal saleh yang kami dulu tidak sempat berbuat. Penyesalan itu terjadi sama orang kafir, diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wajakumun nazir. Allah menjawab, bukankah kami telah panjangkan umur kamu sekalian, ma yatazakkaru fihi, yang ia bisa mengingat orang, man tazakkara, orang-orang yang mengingat, wajakumun nazir, dan telah datang kepada kamu sekalian peringatan. Jemaah yang diberkati Allah, kalimat yang singkat dari ayat ini, Allah memberi usia kepada kita sejak ini, walaupun objek, ya, yang dibicara orang kafir, tapi ini peringatan bagi semua manusia, ya. Allah memberikan usia kepada kita sampai hari ini, mau 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Usia yang kita lewati itu, kita ingat betul. Setelah kita balik terutama, kita ingat betul apa yang terjadi pada usia SD kita, maka sebelum balik kita ingat. Pada SMP, usia SMP kita ingat betul apa yang terjadi. Nah, mari kita perhatikan dalam umur 60 tahun misalnya. Dalam umur 60 tahun, coba kita evaluasi ke belakang. Berapa dari 60 tahun itu kita manfaatkan untuk kebaikan? Islam itu mengakui semua amal perbuatan yang kita lakukan itu, mencari nafkah, belajar, apa saja, ya, bekerja, kalau kita niatkan itu lillahi ta'ala, maka mendapatkan pahala. Jemaah yang diberkati Allah, dari sekian amal perbuatan itu yang kita sadar melakukan untuk mendapatkan ridha Allah berapa persen? Kemudian dari umur 50 tahun misalnya, ya, waktu yang kita manfaatkan untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berapa lama? Hanya kita masing-masing yang bisa menjawab, ya. Maka Allah mengatakan dalam kalimat yang sangat pendek, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ayat ini turun di Mekah, wal asr. Allah berbicara dengan para pedagang, ya. Makna asr ini ada yang mengatakan waktu secara umum, ada yang mengatakan asar, waktu asar. Bagi pedagang, waktu asar itu penting. Dia buka kedai pagi sampai asar itu dia menghitung-hitung
Saya hari ini rugi apa laba. Begitu juga kita nih sebagai manusia, walaupun bukan pedagang, sebelum tidur coba kita hitung-hitung. Kalau tadi pedagang di asar, karena di Mekah itu habis maghrib tidak ada yang jualan. Coba kita hitung-hitung menjelang tidur setelah pulang dari kerja, kita hitung-hitung. Hari ini kita termasuk orang yang untung atau rugi. Jemaah yang diberkati Allah, kalau ini bisa kita tanamkan dalam pikiran kita, maka kalau seandainya tadi hari ini rugi, maka besok akan kita perbaiki untuk untung. Kalau tidak pernah kita perhatikan seperti itu, ya, sudah lewat begitu saja. Dan sifat orang mukmin itu wa anil laghwi mu'ridun, dari hal-hal yang tidak ada faedahnya itu berpaling dia. Apakah setelah kita menghitung hari ini kita rugi, besok masih dihabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna? Jemaah yang diberkati Allah. Sebagian orang berpikir begini, saya mukmin, saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat ini berbicara tentang orang kafir. Kasusnya berbeda. Ada yang berpikir semacam itu, ya silakan saja. Tapi jemaah yang diberkati Allah, orang yang mengaku dirinya mukmin, salat tidak pernah, zakat dia tidak tahu, puasa kapan mulai berakhir pun tidak mengerti. Para ulama sepakat mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, yazid bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil asyan, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. 60 tahun pamannya kita dikasih waktu, 70 tahun, 50 tahun. Ya. Apakah dalam jangka waktu seperti itu kita orang-orang yang bertambah keimanan, atau kita kurangi keimanan itu dengan isyan? Na'udzubillah, mati tidak ada yang bisa jamin. Orang yang lahirnya sebagai muslim, ketika dia mati kita perlakukan, wajib bagi kita selama dia masih mengaku muslim, memperlakukan dengan tajhiz mayit ala Islam, dengan cara Islam. Tapi kita tidak tahu dia berakhirnya seperti apa. Jemaah yang diberkati Allah, ayat ini bukan saja peringatan untuk orang kafir, tapi peringatan buat kita semua dalam menjalani hidup dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang diberkati Allah, ada satu hadis yang saya bacakan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'mal bi'amalin ahlil jannah hatta ma yubqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Seseorang laki-laki yang melaksanakan amal perbuatan ahli syurga sehingga yang memisahkan dia dengan syurga itu hanya zira', satu harta. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir sudah mendahului dia. Faya'mal bi'amalin ahlin nar fayadkhuluha. Di detik-detik terakhir dari hidupnya, tadinya beramal saleh terus sepanjang hidupnya, di detik-detik terakhir dia membuat perbuatan dosa, dia mati melakukan dosa dan dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, orang yang tadinya melakukan perbuatan ahli neraka, tapi detik-detik terakhir takdir dia melakukan amal perbuatan ahli surga, matinya masuk surga. Jemaah yang diberkati Allah, hadis ini ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita sedang melakukan perbuatan amal saleh, jangan pernah berpikir saya mau rehat sejenak, interval. Sudah banyak yang saya lakukan. Ini mau foya-foya dengan amal saleh yang banyak, dengan sedikit melakukan dosa. Mati pada saat itu. Hadis ini mengatakan masuk neraka. Kita sudah tahu semua, siapa saja yang akhir daripada kalimatnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Yang ingin disampaikan oleh hadis ini, kita kalau sudah
melakukan amal saleh dalam kehidupan sehari-harinya sampai usia 60 tahun, 70 tahun, pertahankan sampai detik terakhir. Apalagi yang masih muda. Karena mati ini tidak pandang usia, dia bisa datang kapan saja. Begitu juga orang yang sedang melakukan maksiat. Berfikirlah untuk menghentikan maksiat dengan harapan apa? Dia melakukan amal soleh di akhir-akhir hidupnya, dia akan matinya masuk surga. Dan fakta ini sudah terjadi, sering kita lihat, biasa kita dengar. Jamaah yang diberkati Allah, sekali lagi Allah sudah memberikan usia panjang buat kita, 50, 60 dan seterusnya. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalaupun dulu terlewat, ke depan dipadatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.